Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di tetangga saya di sebelah di sebelahnya. Sebelahnya Ragunan ada Bu Ida Susanti ya tadi ya. Siap Pak Gatot. Kucingnya masih banyak, Bu. Tambah banyak Pak. Lalu ada Bu Kadis peternakan. Bapak Ibu yang nggak usah saya sebut satu persatu supaya praktis. Poin saya itu tadi dengan dengarnya Ibu Ida Susanti itu saya jadi makin terenyuh gitu. Investasinya ada di daerah. Lalu kemudian Bu Ida Susanti sampai kemudian demikian gegap gempitanya membawa mereka ke daerah. Dan di daerah itu belum tentu siap dengan kondisi lingkungan, kondisi lahannya, kondisi regulasinya. Sehingga kadang-kadang kalau saya selama ini gerakan seperti Bu Ida itu seperti seperti effortnya luar biasa, tapi hasilnya itu kadang-kadang susah dapatnya itu. Itu yang sering selama ini saya alami Bapak dan Ibu dari daerah. Jadi hari ini paparannya saya akan coba begini. eh, Gimana sih pemerintah daerah, gimana ya caranya pemerintah daerah itu kemudian menyadari bahwa lokasi daerahnya itu cocok untuk investasi, yang kemudian apapun ya, investasi apapun ya, karena kemudian kenapa perlu investasi? Karena memang sudah tidak ada lagi logika untuk kemudian menggunakan pembangunan menggunakan APBN, dia turun menjadi APBD, itu sudah mulai di 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 dikurangi oleh Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025 sampai 2045 40 sorry. Nah, ini kan artinya apa? Akhirnya daerah harus mengemas konsep pembangunannya tidak lagi menggunakan APBD, tapi bagaimana caranya mendatangkan investasi. Tapi dengan konteks dengan tujuan membangun daerah, sasaran tujuannya, objektifnya, goalsnya tercapai. Jadi artinya apa? Investasi itu bukan sebagai asal saja kebutuhan daerah, asal datang pengusaha investor yang kemudian tidak ada kaitannya dengan pembangunan daerah. Semua hasil dari investasi ada dalam rangka konteksnya tujuan pembangunan demi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Itulah yang kemudian salah satunya seperti Bu Ira Susanti kan berusaha kemudian daerah ini memiliki keunggulan karakteristik wilayah yang demikian luar biasa yang kemudian dihadiri dengan kemudian investor. Semestinya daerah itu sendiri yang memetakan dirinya sendiri, yang memang memiliki pemahaman mengenai karakteristik wilayah itu daerah itu sendiri, yang kemudian meminta kepada kita karena sudah punya konsepnya, karena sudah memiliki IPRO-nya gitu ya, Investment Project Credit Offer-nya, lalu meminta kepada kita, kepada BKPM atau kepada Ibu dari Kementerian Pertanian, kepada Bu Ida Susanti, bahwa kami perlu investasi ini loh gitu. Sehingga yang kemudian akhirnya kita yang kemudian mencoba sebagai mediasi kepentingan dengan pihak asing karena daerah kan tidak boleh berhubungan dengan asing kan. Kami yang kemudian tingkat pusat yang boleh langsung berhubungan dengan pihak asing, yang kemudian kami membawa mereka sesuai dengan kepentingan daerah. Sekali lagi, sesuai dengan kepentingan daerah. Sehingga akibatnya investasi yang masuk ke daerah itu cocok dengan kepentingan atau karakter yang disebut dengan dalam Undang-Undang 59 2024 adalah sesuai dengan karakteristik wilayah itu sendiri. Nah, selama ini yang ketika bicara karakteristik wilayah itu tidak pernah dapat kita. Daerah itu cocok apa sih gitu. Karena daerahnya itu sendiri kemudian tidak memahami sa- dirinya sendiri seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itu paparan saya akan saya coba jumping sedikit. Kira-kira begini untuk memahami daerah Bapak dan Ibu ya. Ini kira-kira. Saya langsung ingin memberikan pemahaman penekanan maupun penegasan ketika bicara Sulsel itu apa sih gitu. Arah pembangunan Sulsel apa sih? Kalau kemudian dikaitkan dengan pembangunan sektor pertanian gitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya jumping sudah dimulai bab 3 ini karena biar biar langsung dapat ruhnya ini. Karena gara-gara Bu Ida Susanti saya akhirnya berpikir saya balik deh cara menerangkannya. Jadi kalau Bapak Ibu sendiri bingung dengan kondisi Sulsel, sebenarnya ada namanya Indonesia sentris yang bicara. Indonesia sentris itu adalah membangun dalam dalam ketentuan kepentingan nasional, tapi daerahnya dapat sehingga nggak terjadi mismatch gitu. Mismatch itu tadi mungkin Bapak Ibu pernah pernah
pernah punya peristiwa gini ya, dengar peristiwa ya. Menteri Investasi yang dulu yang lama yang sebelumnya itu tiba-tiba ke Rempang, Galang Rempang. Tiba-tiba ingin mendirikan namanya pabrik Eko mengenai eh, pasir kuarsa untuk PVC untuk panel surya. Ternyata daerahnya nggak siap. Lahan di situ lahan di situ kemudian memang selama ini dimiliki oleh masyarakat yang kemudian tidak mau pindah. Terjadilah huru-hara kala itu untuk dipindah paksakan. Nah, itu adalah salah satu kasus di mana pusat bergerak, daerahnya kemudian tidak pas di situ bahwa itu jangan-jangan kami nggak perlu itu gitu. Padahal dari sisi kepentingan pusat itu dapat itu bahwa itu sebenarnya memang untuk memiliki potensi unggulan sektor wilayahnya adalah untuk pasir kuarsa karena di pinggir laut, Galang Rempang tadi. Akhirnya ribut rame, terjadilah korban. Nah, supaya itu tidak terulang lagi, kami dari pusat kemudian seolah-olah semena-mena, sebaiknya daerah sendiri yang menyiapkan dirinya sendiri untuk apa gitu. Nah, cara jalan tengahnya adalah dengan cara melihat daerah itu sebenarnya memang cocoknya untuk apa sih? Ada nggak kitabnya? Kitabnya ada, Bapak dan Ibu. Adalah ketika bicara RPJPN 2025 yang kemudian harus diadopsi oleh Perda RPJPD 2025 sampai 2045 tentang RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulsel. Akan jadi masalah kalau yang saya terangkan hari ini itu ternyata tidak selaras dengan RPJPD Bapak dan Ibu. Sehingga saya agak deg-degan juga nih. Karena kalau kemudian apa yang saya jelaskan ini kemudian tidak diterjemahkan ke dalam Perda RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulsel, berarti Perda ini yang Bapak Ibu mungkin sudah Bapak Ibu buat ya, saya nggak tahu apa posisinya, apa sudah disahkan atau baru dalam kondisi sedang dibuat draftnya, itu akan menjadi dirubah lagi agar selaras dengan RPJPN ini, yaitu Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Nah, lalu kalau ketika bicara sektor pertanian apa sih yang diminta oleh undang-undang tersebut? Akan saya coba terangkan begini. Di dalam tahapan dalam RPJPN tadi yang harus diterjemahkan ke dalam RPJPD, semestinya ada 4 tahapan juga, yaitu kita bicara tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Di mana seharusnya daerah, provinsi, pemerintah Pemprov maupun pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota harus menguraikan semua perubahan yang terjadi atau namanya strategi pembangunan yang dilakukan seperti misalnya transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, hukum, ketahanan, pembangunan wilayah. Kemudian ketika bicara pembiayaannya, itu harus dilakukan dengan secara komprehensif seperti ini. Dengan disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Provinsi, kabupaten maupun kota. Sehingga sekali lagi, Perda RPJPD-nya Bapak dan Ibu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota harus mengelaborasi ini sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Nah, lalu kemudian di tahap kedua juga sama. Ini adalah namanya kebijakan dasar dalam pembangunan nasional. Semuanya sama dengan konteksnya atau intensitasnya saja yang berbeda. Tetap dengan konteks transformasi sosial, ekonomi terus ada 8. 8 transformasi yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, termasuk kami di nasional juga kaitannya dengan karakteristik wilayah kami masing-masing gitu ya. Sampai ke tahap 3, sampai ke tahap 4. Sama semuanya. Nah, lalu di mana ketika bicara mengembangkan aspek pengembangan dari pertanian atau pertanian. Saya mencoba berbicaranya adalah pertanian secara lengkap. Di dalamnya ada peternakan, iya. Saya coba lengkap dulu. Ada di dalam apa namanya transformasi ekonomi. Pertanian masuk di sini. Ketika bicara itu. Nah, ketika ingin mengembangkan atau membangun semuanya ini, pemerintah daerah ditekankan oleh undang-undang ini dalam 4 tahap ini adalah dengan tahapan yang berbunyi juga hal yang berbeda dan tapi punya konteks yang sama, yaitu adalah apa? Dengan cara menggunakan namanya dana non pemerintah. Bapak Ibu mungkin di daerah sudah mulai merasakan kan yang namanya DAU itu sudah mulai dibatasi oleh pemerintah pusat kan? Mungkin harusnya sedikit curiga kepada pemerintah pusat, kepada Menteri Keuangan. Tapi apakah Menteri Keuangan itu sebenarnya semena-mena gitu?
Jadi kalau itu jawabannya adalah sebenarnya Menteri Keuangan hanya menjalankan perintah dari undang-undang ini. Apa sih perintah dari undang-undang ini? Lihat di tahap 1. Ketika bicara pembiayaan pembangunan, sudah mulai dioptimalkan namanya pembiayaan pembangunan non pemerintah. Artinya apa? APBN dikurangi, APBN diturunkan menjadi APBD juga dikurangi, APBD provinsi, APBD kabupaten dan kota dikurangi. Kenapa? Karena mulai namanya mengurangi pembiayaan pembangunan secara mengoptimalkan dengan namanya non pemerintah, swasta. Lalu ketika nanti di tahap kedua yang di 2030 sampai 2034, makin lagi itu pembiayaan pembangunannya dioptimalisasi dari non pemerintah lagi, bukan lagi menggunakan state budget, bukan lagi menggunakan APBD yang mengambil dari APBN tadi. Tadi sudah mulai optimalisasi dari non pemerintah. Demikian juga nanti di tahap ketiga 2035 2039 mulai sudah fokus pemanfaatan dari non pemerintah, swasta, investasi, investor. Sampai kemudian pada tahap keempat keberadaan Indonesia Emas di 2045 sudah terjadi sinergi pembiayaan pembangunan. Ini harusnya Bapak Ibu harus mulai curiga sekarang. Kalau tiba-tiba nanti APBD Bapak dan Ibu mulai dikurangi sedikit-sedikit. Untuk apa? Untuk kemudian Bapak Ibu mulai mengelaborasi yang namanya investasi. Jadi tujuan pembangunannya tetap maksimal, tapi porsi pembiayaannya dikurangi dari sisi namanya non-PFI, non-Private Finance Initiative, yaitu peran APBD, tapi dikembangkan opsi pembiayaan pembangunan pendamping, yaitu apa? Non-pemerintah, yaitu apa ya namanya PFI, Private Finance Initiative, apa juga namanya non-state budget, tidak lagi menggunakan belanja dari pemerintah, dari APBD. Ini terus akan bergulir terus sampai sampai Indonesia Emas. Sehingga kenapa Ibu Ida Susanti demikian mulai agresif demikian? Karena sudah memahami itu artinya apa? Bahwa kemudian pembangunan semuanya termasuk kami loh di APBN kami juga makin dikurangi. Karena apa? Karena undang-undang ini semuanya kita hanya bicara undang-undang. Nah, oleh karena itulah, mari kita sekarang kita membahas lalu bagaimana cara mengembangkan apa yang disebut dengan potensi karakteristik wilayah tadi dengan tetap menggunakan semua elemen transformasi ini, cuman tetap pada tujuan pembangunannya maksimal. Artinya jangan sampai begini, nggak punya biaya, kemudian tujuan pembangunannya dikurangi. Akibatnya ketika bicara transformasi sosial, orang fakir miskin makin makin banyak. Orang yang tidak sekolah juga makin banyak. Bukan begitu. Tapi adalah tetap saja bagaimana dengan dana yang terbatas, dana APBD, tetap aspek sosialnya terpenuhi gitu. Tetap yang dilakukan dengan maksimal. Pembangunan tetap dilakukan dengan secara maksimal sedemikian rupa. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami di daerah. Kalau kami di pusat karena setiap hari dikasih tahu seperti ini, lama-lama juga berpikir keras juga kan. Tapi di daerah kadang-kadang kan karena berpikirnya apa? Bahwa namanya pembangunan cukup dengan APBD gitu. Ketika kemudian ingin melakukan sesuatu tapi APBD-nya tidak mencukupi, tidak dibangun. Sekali lagi kan di daerah kan seperti ini. Ingin membangun daerahnya tapi dilihat dari struktur atau komposisi dari APBD-nya. Jika kemudian APBD-nya tidak mencukupi, nggak jadi bangun. Nah, sekarang berbeda. Bangunlah semaksimal mungkin apa yang diinginkan sesuai dengan karakteristik wilayah, tetap pada posisi itu, tapi kemudian dana APBD-nya nggak cukupi. Pakailah yang namanya non APBD. Pakailah PFI, Private Finance Initiative. Pakailah non-state budget. Itu yang diminta oleh undang-undang. Sehingga kemudian ketika kemudian kita melakukan namanya pembangunan wilayah di sini, wilayah kita dibangun, tetap terjadi pertumbuhan pembangunan dari wilayah kita masing-masing, sehingga wilayah kita maju pada posisi nanti ketika bicara Indonesia Emas adalah kumpulan dari provinsi yang emas, kumpulan dari kabupaten dan kota yang emas. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Sehingga akhirnya mari kita bicara sekarang ketika untuk pembangunan wilayah. Artinya bagaimana eh, pertumbuhan-pertumbuhan di daerah yang selama ini di Sulsel yang banyak di luar Jawa itu yang berkembang sekarang di Sulsel pun juga harusnya juga sama. Itu dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk potensi misalnya adalah untuk misalnya pertanian. Demikian sampai pembangunan perdesaan daerahnya, pembangunan sarpras ya, sehingga terjadi ketika mengembangkan sektor pertanian pun sarprasnya juga memenuhi syarat dan lain-lain. Artinya ini yang kira-kira harus kita pahami bahwa pembangunan wilayah dan sarpras itu harus tetap terpenuhi dengan catatan yang jadi masalah-masalah seperti ini harus kita tetap lakukan dengan catatan tanpa lagi menggunakan APBD. Itu kira-kira yang saya coba pahami di sini ya Bapak dan Ibu ya. Nah sekarang mari kita pahami kemana itunya.
orientasi RPJPN terkait dengan Sulawesi Selatan. Ini Bapak dan Ibu kira-kira ketika bicara sektor sumber daya alam. Sehingga yang diminta oleh undang-undang ini bangun dan kembangkanlah sampai 2045 ketika pada posisi sektor sumber daya alamnya adalah ini. Nomor satu ada nikel, nikel itu berarti ada di Luwu Timur, ada kemudian kakao, ada kemudian tembaga, tembaga itu ada di perbatasan antara Kabupaten Tanah Toraja gitu kan dengan Tanah Toraja Utara. Terus sampai Bapak Ibu bisa lihat. Untuk pertanian berarti di sini ada ada padi, ada kakao, ada kopi, ada kedelai, ada ini yang diminta oleh undang-undang. Sehingga mohon kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pertanian ini harus menjadi acuan utama kita. Artinya betul-betul harus kita maksimalkan untuk dikembangkan karena ini permintaan dari undang-undang. Bahwa kemudian kita tambah dengan sektor dari eh, apa namanya peternakan itu adalah bagian dari kumpulan dari namanya bidang usaha sektor pertanian. Jadi nggak apa-apa nanti kita lihat dari sektor karakteristik wilayah dari masing-masing kabupaten kota yang ada. Ini dulu. Jadi sehingga sekarang sekarang kita hanya sekarang jadi memahami bahwa kita punya tugas seperti itu dari undang-undang. Sekarang mari kita terjemahkan itu apa di dalam rencana pembangunan kita di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Baik, sekarang mari saya akan coba memberikan pemahaman juga terkait dengan kemudian apa sih yang diminta oleh sebagai komoditas komoditas prioritas dari sektor pertanian nasional sudah juga dipetakan sebenarnya. Jadi untuk kemudian Luwu Utara, ada kemudian padi, jagung seperti sebagaimana kita ketahui bahwa ada yang namanya sektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan sama peternakan. Bapak Ibu hari ini ngundang saya dari aspek peternakan. Cuma saya pikir begini, kalau saya cuma hanya satu saja di sektor subsektor ini, nanti yang lainnya seolah-olah tidak perlu dikembangkan gitu kan. Sehingga akibatnya saya coba bermain luas makro. Sehingga saya tidak hanya main kepada peternakan, tapi juga kita bicara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Di mana sudah sangat rigid ditetapkan oleh secara nasional bahwa masing-masing kabupaten kota ini memiliki karakteristik karakteristik wilayah yang sesuai dengan sektor unggulan tersebut. Contoh misalnya, kalau bicara main padi aja, padi tidak semuanya memiliki kawasan satu. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu lihat, padi di kawasan satu itu adalah baru, angka jene, kawasan satu, artinya lebih yang sangat baik. Kawasan satu juga kemudian di Kabupaten Maros. Yang kemudian sampai ada namanya padi itu ada di kawasan 7 yang paling jelek, di Sinjai. Artinya apa? Tapi secara nasional itu tetap masuk dalam konteks lanskapnya petanya dari nasional sehingga tidak apa-apa. Sehingga ini mengindikasikan apa? Bahwa ini semua sektor-sektor dari sektor pertanian harusnya dikembangkan oleh Bapak Ibu di daerah. Karena ini adalah komoditas prioritas nasional yang ada di Bapak dan Ibu. Untuk peternakan bisa dilihat. Peternakan misalnya. Untuk di Luwu Utara peternakannya tidak ada. Di Toraja Utara ada kerbau di kawasan satu. Berarti kerbau sangat bagus di Toraja Utara. Kalau misalnya di Toraja, Tanah Toraja ada kerbau juga. Lalu ada sapi potong di Pindrang. Lalu kemudian ada sapi potong juga di Baru. Terus demikian Bapak dan Ibu. Karena kalau bicara peternakan itu meliputi sapi potong, sapi parah, sapi perah, kerbau, kambing, domba, itik, ayam ras dan babi. Itu yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Kadis. Jadi sebenarnya sudah masuk ke dalam secara nasional. Tinggal nanti kemudian penempatannya ada di kabupaten kota yang mana karena sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Jadi sekali lagi, ini sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Kalau saya kemudian saya datang ke kabupaten kota, saya mencoba mengvalidasi ini, benar nggak gitu. Seperti misalnya ayam buras ada di Banteng gitu. Saya coba benar memang ini ada ayam buras gitu. Itu yang akibatnya apa? Karena ini artinya potensi untuk kemudian didatangkan investasi, untuk menjadi bagian investasi yang sangat baik sebagai potensi unggulan. Sekali lagi, itu kira-kira Bapak dan Ibu ketika melihat 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 saya coba lompat-lompat saja karena supaya tadi kayaknya dengan Bu Ida Susati sudah demikian baik gitu. Nah, dari hal semua yang mau saya tekankan adalah ketika bicara pengembangan sektor pertanian adalah kita harus mengembangkan kawasan. Ini pembangunan kawasan sektor pertanian. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini dari depan ini banyak banyak handicap dengan kita ketika bicara panen gagal karena banjir gitu ya. Kemudian Bapak Ibu udah lihat Pak Menteri, Pak Amran memberikan banyak bantuan senilai 40 miliar subsidi lalu kepada sampai kemudian subsidi 2,5 triliun
kepada 7 kabupaten kota, kepada sektor untuk sektor pertanian. Ini peran Pak Pak Menteri Amran ini dan kemudian di sektor Kementerian Pertanian itu harus dikurangi harusnya dengan tadi amanat dari Undang-Undang 59 2024 yang harusnya sudah tidak lagi harus dikurangi subsidi untuk kemudian sektor pertanian harus diberikan namanya kepada sektor swasta untuk masuk. Jadi jadi ini masih dari awal-awal dari kegiatan Pak Menteri yang memang nanti pada tahapan sampai Indonesia Emas di 2045 itu harusnya sudah mulai sangat berkurang, sudah sangat terjadi sinergi antara APBN, ini kan APBN langsung nih. Lalu kemudian Bapak Ibu menurunkan di dalam menjadi APBD juga untuk sektor yang terkait. Lalu kemudian dikaitkan juga dengan yang namanya peran swasta. Jadi kembangkan bagaimana swasta bisa masuk ke di daerah dengan cara berbagai macam strateginya. Tentunya dengan jangan lupa melihat dari namanya Indonesia sentris. Ya, jadi lalu apa sih yang disebut dengan 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 kepentingan dari sektor swasta yang masuk? Swasta masuk jika kemudian secara lokasi, secara kawasannya terpenuhi. Itu kalau teorinya itu sebenarnya ada di dalam sini namanya kawasan. Ini Bapak dan Ibu. Jadi jangan berharap investor itu masuk jika hanya kemudian di satu lokasi, hanya satu sektor yang kemudian dia seperti lokasi itu tidak terintegrasi secara sustain yang kemudian dia seperti tempat buang anak. Di mana tidak ada faktor produksinya, kemudian infrastrukturnya tidak ada, yang akibatnya apa? Dia seperti tempat jin buang anak gitu. Dia susah mengambil logistiknya, dia supply chain-nya juga kesulitan, bahan bakunya juga kesulitan. Itu yang kemudian menjadi selama ini terjadi ketika bicara kita ingin mengembangkan namanya ke aspek hilirisasi dari sektor sumber daya setempat. Karena tidak dikemas secara namanya agroekosistem, namanya ada istilah agroekosistem. Ini saya baru dapat ini nih istilahnya, agroekosistem. Jadi harus diintegrasikan semua kepentingan dalam satu tempat atau lokasi yang disebut dengan namanya kawasan, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menyampingkan sebuah kesimpulan bahwa saya perlu investasi, perlu Bu Ida perlu yang namanya lokasi, lokasi untuk investor, untuk untuk melakukan kegiatan pengembangan bidang usaha ini. Nah, saya menggunakan pendekatan dengan Permentan 3 2024 yang namanya pengembangan kawasan pertanian, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan peralatan secara komprehensif secara lengkap karena di situ terjadilah namanya potensinya sumber daya alam, sosial budayanya juga masuk, faktor produksi juga lengkap dan kemudian infrastruktur infrastruktur penduduknya juga ada. Sehingga lokasi itu menjadi semacam supply chain yang saling integrasi gitu. Tidak hanya menjadi bagian yang kemudian hanya satu bidang usaha yang dikembangkan, tapi bidang usaha itu kemudian terkunci pada posisi karena lokasinya menjadi tidak strategis. Jadi kalau misalnya saya andaikan begini, ada satu lokasi di daerah. Memang lokasi itu sangat adalah HGU gitu ya. Tapi kemudian di dalam lokasi itu kemudian aksesibilitasnya tidak ada. Sehingga kemudian untuk kemudian dia nanti membawa membawa bahan baku maupun dia membawa produk hasil jadiannya untuk kemudian dibawa ke luar negeri atau dia ekspor karena tidak ada pelabuhannya. Akibatnya apa? Buat mereka tempat itu menjadi sangat tidak kompetitif. Jadi seperti tempat yang sangat terisolasi. Nah, itu yang jadi selama ini terjadi. Akibatnya apa? Makanya dalam konteks ini saya melihat bahwa perlunya kita namanya melakukan namanya pengembangan kawasan pertanian, menyiapkan itu. Saya sudah melakukan ini di Jeneponto, di Wajo sebenarnya tadi Bu Ida kan nanti juga di Wajo. Pada Wajo sudah saya coba mereka untuk mengembangkan namanya kawasan pertanian, Jeneponto, Maros, kemudian Pangkep. Saya sudah melakukan uji coba ke situ. Yang artinya apa? Mereka menyiapkan sendiri kawasan pertanian, yang kemudian kawasan pertanian mereka sahkan menjadi mereka regulasikan dengan perda yang kemudian dengan perda itu kemudian nanti bisa ditetapkan sebagai kawasan strategis daerahnya yang kemudian kawasan strategis daerahnya itu yang kemudian bisa dimasuki oleh oleh investor sah secara regulasi. Saya juga mendengar yang tadi Bu Ida mencoba melakukan kunjungan ke beberapa lokasi-lokasi. Saya memohon juga kepada daerah agar segera menetapkan sebagai kawasan pertanian yang tadi yang dengan Bu Ida dengan investor dari Vietnam tadi. Jangan sampai regulasinya tidak disiapkan. Lokasi tersebut tidak dibakukan menjadi menjadi memiliki payung hukum yang jelas. Itu yang sangat penting. Ya, artinya apa? Harus memiliki perda mengenai kawasan
sebagai kawasan pertanian. Nah, ini kira-kira ketika bicara kawasan pertanian juga dikembangkan adalah terjadi namanya transformasi ekonomi yang poin ketiga dari eh, RPJPN tadi. Jadi kenapa saya berdalih bahwa namanya kawasan pertanian tersebut sangat sangat bisa dikembangkan bagi kepentingan dunia usaha karena di sini disebutkan sumber pendanaan dari pengembangan kawasan pertanian adalah bisa dari APBN, bisa dari APBD provinsi, bisa dari APBD kabupaten kota, bisa dari badan usaha dan sumber lain yang sah. Jadi artinya apa? Saya pada posisi ini sekarang meminta kepada pemerintah provinsi, dinas pertaniannya, CQ maupun menangani entah hortikultura, entah perkebunan, entah peternakan, yang kemudian mari menetapkan dulu yang namanya kawasan kawasan pertanian, baik yang skala provinsi maupun skala kabupaten kota. Ketika nanti kabupaten kota memiliki penetapan kawasan pertanian tersebut, artinya nanti si pemerintah provinsi menjadikan sebagai integrasi menjadi kawasan pertanian tingkat provinsi. Dengan penetapan kawasan pertanian tersebut, makanya akibatnya ketika kami nanti membutuhkan mendatangkan investor, kami hanya cukup melihat bahwa ternyata kabupaten kota atau pemerintah provinsi memiliki bidang usaha yang cocok ditempatkan pada klaster-klaster pada lokasi kawasan pertanian tersebut. Ini sesuai dengan namanya Permentan 3 2024 yang coba saya terjemahkan artinya apa? Dari semua aspek bicara untuk kemudian investasi, hanya ini yang dimungkinkan di sektor sektor pertanian yang bisa diberikan, bisa dimasuki, bisa dikembangkan untuk kepentingan investasi. Di luar ini saya lihat kok rata-rata memang harus pemerintah yang turun tangan yang memfasilitasi, mengasistensi kepada para petani maupun peternak kecil gitu. Tapi ketika bicara untuk investasi dalam skala yang besar, kayaknya hanya konsep ini yang masuk. Ini dan sekali lagi ini sudah saya terjemahkan ke Jeneponto, ke Wajo, ke Maros dan Pangkep. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Saya belum belum tahu sampai sekarang apakah kemudian mereka sudah menetapkan menjadi peraturan daerah ketika bicara untuk master plan-nya itu tersebut. Nanti kita uji. Nah, ketika bicara untuk menetapkan menjadi kawasan pertanian, artinya dibuat adalah namanya rencana pengembangan kawasan pertanian tersebut. Oleh siapa? Oleh pemerintah yang terkait. Dalam skala apa? Dalam skala yang kemudian apa mau apa masing-masing ini? Apakah mau dalam kawasan pertanian tingkat nasional yang kami dan nanti Bu Ida tadi kan sudah kepengen kayaknya kan dengan KEK kan? Berarti namanya kawasan pertanian tingkat nasional. Lalu kemudian tingkat provinsi, lalu tingkat kabupaten kota. Masing-masing punya punya master plan-nya. Ini rencana pengembangannya. Lalu kemudian ketika bicara dibuat lalu yang kedua berikutnya rancangan pengembangan bisnis adalah diberikan kepada si pengelola dari kawasan tersebut. Mereka semuanya ada dianalisa dari aspek-aspek semuanya. Ini yang harus dilakukan oleh daerah terkait dengan kemudian memang betul-betul ingin sekali lagi menyelaraskan dengan apa yang diminta dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 ketika bicara RPJPN yang harusnya diterjemahkan kepada dalam RPJPD. Sehingga sekali lagi Bapak dan Ibu, harusnya ini dielaborasi ke dalam RPJPD. Karena yang namanya kawasan-kawasan ini berlaku sampai 5 tahun. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat. Dan disesuaikan dengan pembangunan sistem perencanaan pembangunan daerah dan dengan proyek strategis di daerah itu sendiri. eh itu kira-kira yang ketika bicara. Jadi saya di sini akan coba menegaskan bahwa ada pentingnya Bapak dan Ibu segera merumuskan kawasan pertanian, di mana kawasan pertanian itu harus kemudian Bapak Ibu kan buatkan perda. Perdanya adalah perda untuk judulnya adalah rencana pengembangan kawasan pertanian tersebut. Kemudian dari perda itu nanti lahirlah namanya rancangan pengembangan bisnis yang dirumuskan oleh pengelola kawasan tersebut. Jadi sekali lagi, yang saya harap adalah saya membutuhkan perda mengenai rencana pengembangan KP. Perda ini harusnya lahir karena ada dorongan dari RPJPD. RPJPD bisa dari RPJD provinsi, kabupaten, dan kota. Ketika bicara RPJ provinsi berarti membuatnya adalah kawasan pertanian skala provinsi. Tapi ketika kemudian masuk dalam RPJPD kabupaten kota berarti masuknya namanya kawasan pertanian berskala kabupaten kota. Yang kemudian dari situlah RPJPD itulah kemudian melahirkan namanya Perda mengenai rencana pengembangan kawasan pertanian. Semoga ini tidak Bapak Ibu agak 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 pas melihatnya. Lalu berikutnya, ini karena diminta oleh Bapak dan Ibu terkait dengan sektor peternakan, saya akan coba beberapa bidang usaha yang harusnya bisa dikembangkan di dalam sektor usaha peternakan. Ini kira-kira
Jadi apakah tadi kan apakah yang disebut dengan peternakan itu hanya bicara dengan sapi? Tidak, ada macam-macam. Jadi di bidang usaha investasi KBLI sektor yang bisa dimasuki oleh investor terkait dengan sektor sektor peternakan bisa dari jasa penunjangnya dengan KBLI-nya sekian. Ya, tinggal nanti Bapak dan Ibu bisa pahami. Lalu kemudian ketika bicara KBLI untuk pengembangan unggas ternak juga dengan KBLI-nya sekian, banyak sekali. Artinya apa? Investor bisa masuk ke dalam sektor itu, ke dalam sektor yang masih dengan KBLI ini, yang berlokasi di kawasan pertanian tadi yang sudah dibuatkan master plan-nya itu. Gitu. Jadi nanti kalau kemudian Bu Ida Susanti kedatangan investor dari Vietnam, dia lihat dari rancangan kawasan pertanian yang disiapkan master plan-nya oleh daerah se-Indonesia, 38 provinsi dan 518 kabupaten kota, tinggal nanti kami nendangnya gampang. Oh dia masuk ingin minta adalah karena dia adalah pengusahaan kokon kepompong misalnya. Oh kalau gitu ada di sini, ada di sini. Itu enak sekali. Apalagi kalau sudah dibuatkan iPro-nya, Investment Project Ready to Offer. Sehingga tidak ada lagi hal yang kami itu seolah-olah capek-capek gitu sampai kemudian seperti Bu Ida kan orang pertanian datang kemudian membawa investor untuk melihat cek lahannya, lokasinya, sampai kemudian nanti tadi kan terkait dengan IMB-nya dengan ABG-nya tadi kan sampai kemudian untuk sampai proses perizinannya sampai kami betul-betul detail gitu. Padahal seharusnya ketika kemudian sudah bidang usahanya jelas, IPro-nya ada, itu bisa antara antara kami sudah bisa mengenal OSRBA harusnya sudah integrated untuk bisa masuk di proses di situ. Sampai kemudian industri makanan hewan juga bisa dengan 2 KBLI. Sampai kemudian hewan ternaknya bisa macam-macam. Sapi potong, sapi perah gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jadi banyak sekali bidang usaha ketika bicara hanya peternakan. Saya belum bicara budidaya untuk sektor yang lain. Itu untuk peternakan. Lalu kemudian ketika bicara sektor peternakan untuk sektor tersiernya, kesehatan hewan, perdagangan tersier, perdagangan, lalu kemudian litbangnya, lalu kemudian perdagangan besarnya ini. Eceran maupun besar ada. Sehingga apa? Bidang usaha yang terkait dengan peternakan banyak sekali. Bidang usahanya banyak sekali. Bidang usaha yang artinya bisa dilakukan, bisa diusahakan oleh investasi banyak sekali, oleh pengusaha banyak sekali. Sehingga yang kemudian kalau kemudian ada kawasannya, ya mari kita kemas itu semuanya ke dalam sebuah kawasan, ke dalam master plan tadi. Ini zona ini untuk bidang usaha ini. Sehingga ketika orang masuk dengan bidang usaha tadi dengan zonanya dengan area yang diperlukan dia bisa membangun misalnya katakanlah pabrik misalnya atau hanya perdagangan besarnya gitu sebagai distributor misalnya atau dia langsung ngecer gitu. Itu semuanya disiapkan. Sehingga artinya apa? Tugas Dinas Pertanian CQ gitu ya, yang artinya di dalamnya adalah hortikultura, ada peternakan, ada pertanian, tanaman pangan, ada perkebunan. Itu sangat banyak. Ini baru bicara ketika bicara soal peternakan. Ini contoh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kemudian bisa kita menyiapkan ini dalam dalam kawasan kawasan pertanian, lalu kemudian kita siapkan kaflingnya untuk kemudian mereka membangun yang namanya KBL 0141 pembibitan dan budidaya sapi potong yang sangat modern bisa dilakukan oleh di Sulawesi Selatan. Yang selama ini mungkin kita bayangkan yang namanya peternakan sapi kan nggak seperti ini. Padahal negara lain sudah menggunakan namanya metode dengan menggunakan robot. Sapinya pun mandikannya juga dengan pakai sikat. Yang tadi dengan KBLI 0141 pembibitan budidaya sapi potong, lalu kemudian 01412 pembibitan budidaya sapi perah. Bisa bisa dibuatkan di mana nih? Bisa dibuatkan adalah di suatu zona atau lokasi atau kafling yang memang kita siapkan untuk itu yaitu apa? Kawasan pertanian tadi. Contoh kawasan pertanian yang sangat luar biasa adalah di Mudanjiang City, China, Mega Farm namanya. Itu peternakan terbesar di dunia seluas 9 juta sekian hektar, 36 kali luas ibu kota Nusantara, yang saat ini menampung 100.000 ekor sapi perah dengan produksi susu 800 juta per liter per tahun. Ini nggak mungkin bisa oleh investasi mikro kecil menengah, ini harus investasi besar. Siapa? Australia kita suruh ke sini datang. Di mana? Ya kita siapkan lokasinya di dalam kawasan pertanian tadi, salah satu zona dari kawasan pertanian tadi. Zona peternakan. Kita siapkan untuk sapi misalnya, untuk ayam misalnya, sesuai dengan karakteristik wilayah yang sudah tadi ada yang di komoditas nasional tadi. Jadi sebenarnya kita membangun ini tidak mungkin bisa dengan APBN atau diturunkan menjadi APBD. Dan apalagi sudah Undang-Undang 59 tahun 2024 sudah menggariskan memang nggak akan mungkin. Gitu. Sehingga kita hadirkanlah peran swasta di sini.
peran investor untuk masuk ke situ, untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan ini kemudian mari kita bicara setelah ada huluisasinya sudah jalan seperti ini, baru kita bicara hilirisasinya. Sapi jadi sosis, jadi daging kalengan gitu. Baru kita bicara hilirisasinya. Baru peran saya masuk di situ Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Akan sangat senang kalau kemudian Bapak Ibu dari sisi huluisasinya sudah menyiapkan ini. Saat ini kami seperti seperti kehilangan ruh karena ketika bicara hilirisasi, saya sering bertanya, huluisasinya apa ya? Ada nggak ya huluisasinya? Seperti misalnya sapi ada di kuda ada di Jeneponto lah katakan kuda, daging kuda. Apakah kemudian kalau saya mendorong ada investor masuk membangun industri abon kuda katakanlah sederhana. Apakah kemudian kudanya ada, huluisasinya terjamin ada, budidayanya ada. Akibatnya apa? Saya merasa bahwa kalau untuk kemudian bikin hilirisasi dari abon kuda, pasti saya harus menyiapkan huluisasinya dulu. Budidaya kudanya dulu saya kembangkan dulu. Baru kalau setelah ada bahan bakunya, baru saya bicara hilirisasi. Dan itu menimpa hampir di semua sektor. Sehingga Bapak dan Ibu, mohon ini dibantu nih program pemerintah ketika bicara hilirisasi. Ternyata bicara huluisasinya belum ada. Saya kemarin sudah mencoba dengan Kelautan Perikanan, bicara kemarin dengan minggu kemarin dengan Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang sama juga. Ketika bicara rumput laut saja, ternyata rumput laut di Provinsi Sulawesi Selatan ketika saya mau hilirisasi, nggak ada sumber bahan bakunya. Semuanya sudah banyak terjadi, bahan baku tersebut sudah banyak dipasok oleh dibeli menjadi supply chain-nya sudah habis, sudah selesai dengan industri industri yang ada di selama ini ada di situ. Jadi kalau kemudian saya mengundang investor untuk melakukan hilirisasi dari rumput laut saja, nggak ada bahan bakunya, gitu ya. Ini kalau misalnya kemudian kita bicara pertanian dari padi, pertanian padi hibrida, ini inbrida, kita bisa lihat metode dan teknologi yang dilakukan oleh negara-negara lain sudah sangat luar biasa. Sehingga kalau kemudian kita membuka namanya kawasan pertanian, ini kita bisa kembangkan. Dan kemudian mari kita per kafling ini, mari kita buatkan oleh penawaran iPro kepada investor untuk kemudian mereka tertarik kepada KBLI sekian pertanian padi hibrida atau KBLI 0112 pertanian hibrida yang padinya melakukan penyerbukan sendiri. Gitu. Jadi saya harus bicara begini, lahannya dulu siapkan, kawasan pertaniannya dulu siapkan, regulasinya dulu siapkan. Mari kita bicara sektornya, mari kita yang mau kita kembangkan apa. Dan sektor yang mau kita undang itu jadi firm karena ada lokasinya, ada kawasannya. Dan itu pun kemudian kita buatkan teknologinya di situ. Kita buat hal yang baru. Gimana teknologi proses pertanian yang namanya agritech menggunakan drone, pemupukannya, penyiramannya, ketika bicara pengairannya juga menggunakan metode macam-macam gitu ya di sini. Ini harus dikembangkan di kita. Sehingga akibatnya apa? Kalau memang modern seperti ini artinya kita tidak tergantung dari masalah kekeringan yang kemudian menjadi gagal panen ataupun masalah kehujanan karena sudah kita siapkan lahan di dalam kawasan pertanian tersebut memang betul-betul tidak akan kebanjiran pada lokasi yang betul-betul terjaga dari kebanjiran maupun kekeringan karena dengan teknologi jadi tidak kekeringan. Ini contoh kan banjir ini. Yang kemudian ini kan menghambat pertumbuhan sektor pertanian yang tadi tadi Ibu Kadis peternakan bahas di awal tadi kan. Ini jadi masalah kita. Gimana kita mau mengembangkan sektor pertanian? Di dalamnya ada hortikultura, ada peternakan, ada perkebunan, ada tanaman pangan. Kalau kemudian posisi kita di daerah itu seperti ini, ya. Jadi ini tadi sudah. Mari Bapak dan Ibu, intinya gini. Mari kita siapkan Sulsel sebagai lumbung pangan dan maritim nasional. Maritim yang sudah kemarin, jadi lumbung pangan. Jadi dengan 2 hari saya berbicara dua minggu berturut-turut ini, saya berbicara sudah lumbung pangan pertanian dan maritim kemarin sudah kelautannya sudah. Jadi harusnya di RPJPD-nya, mohon nanti Ibu Kadis eh, peternakan berkoordinasi dengan kepala Bapeda dan kemudian dengan Sekda, kalau bisa juga dengan gubernur untuk membahas ini gimana mau menyiapkan apa, di mana caranya. Kalau kemarin dengan kelautan saya minta Minapolitan disiapkan kawasan Minapolitan. Di situ untuk pengembangan budidaya sampai kemudian pengolahannya. Kalau untuk pertanian ini saya mintanya adalah kawasan pertanian dengan regulasi dari Kementerian Pertanian. Kalau kemarin kawasan Minapolitan saya pakai regulasinya dari Kementerian KKP. Jadi setiap kali saya berbicara saya sesuaikan dengan
instansi pembina sektornya supaya mereka tidak tersinggung gitu ya. Lalu kemudian mari kita lihat ketika bicara penutup. Saya coba ini di contoh ini adalah ketika bicara di Jeneponto. Waktu itu bulan kalau nggak salah bulan Mei itu bupatinya dengan seluruh SKPD-nya kepala dinasnya hadir di situ. Kami sampai mematakan seperti ini. Sampai saya dapat begini. Kalau Jeneponto itu cocoknya adalah sebagai kabupaten pangan global saya bilang gitu. Sehingga tolong di RPJPD-nya waktu itu kan mereka belum bikin RPJPD-nya. Tolonglah di RPJPD-nya nanti jadikan tagline-nya Jeneponto sebagai kabupaten pangan global. Kenapa? Karena rata-rata Jeneponto itu adalah HGU semuanya kalau dilihat dari petanya Jeneponto. Sekali lagi, Jeneponto akan sangat cocok satu kabupaten yang sangat cocok untuk dikembangkan namanya sektor pertanian. Dan ternyata Jeneponto itu adalah juga lokasi yang sangat tepat untuk dikembangkan namanya kawasan industri pengolahan. Jadi hilirisasinya bisa di Jeneponto. Dari mana saya dapat lokasi ini? Jadi begini Bapak dan Ibu. Contoh sederhana nih. Ini harus diambil dari regulasinya instansi pembinaan di bidang perindustrian. Untuk Sulawesi Selatan tidak boleh dikembangkan sembarangan yang namanya untuk industri. Sekali lagi, Sulawesi Selatan tidak boleh dikembangkan seluruh kabupaten kota ya. Tidak boleh mengembangkan namanya sektor industri. Tidak boleh mengembangkan. Kemarin Pak Kepala Dinas Penanaman Modal kan sempat menjadi wali kota PJ-nya Palopo. Ternyata di situ ada kawasan industri. Saya sudah kritik itu bahwa kemudian Palopo apalagi kota tidak boleh mengembangkan namanya kawasan industri. Lalu di mana yang boleh dikembangkan kawasan industri? Adalah lokasi yang memiliki namanya WPPI. Ada di mana WPPI itu? Ada di Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Banteng. Jeneponto dapat. Jeneponto. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, hanya 6 yang diperbolehkan untuk dibangun namanya kawasan industri. Karena kawasan industri itu harus berlokasi di kawasan peruntukan industri KPI. KPI itu hanya bisa berlokasi jika suatu daerah memiliki sebutan sebagai WPPI, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. WPPI untuk Sulsel apa sih? Sekali lagi, Maros, Makassar, Goa, Takala, Jeneponto, dan Banten. Sehingga kalau sekali lagi saya begini nih berpikirnya. Dan harus menjadi acuan kita, karena ini regulasi yang dibina oleh sektornya terkait dengan Kementerian Perindustrian. Kalau saya ingin mengembangkan sektor hilirisasinya, dari budidaya tadi, walaupun budidayanya tersebar di mana-mana, saya tetap harus membangun, orientasi membangunnya adalah di kabupaten kota yang boleh ini. Di 6 kabupaten kota ini. Tinggal milih. Provinsi harus segera menetapkan di mana sebagai pusat kepentingan provinsi, hilirisasi kepentingan provinsi dari 6 ini. Apakah 6-6-nya? Apakah hanya cukup 3? Kalau untuk huluisasinya silakan ambil semua kabupaten kota. Tapi kalau kemudian kabupaten kota ketika bicara masing-masing hanya kabupaten kota yang boleh melakukan di 6 ini, di 6 ini. Kabupaten kota yang nggak punya WPPI, berarti kabupaten kota itu tidak boleh membangun kawasan industri. Berarti dia hanya berstrategi hanya sebagai huluisasinya, pemasoknya. Sehingga akibatnya apa? Dari huluisasinya itu berarti integrasinya diintegrasikan ke dalam 6 kawasan ini atau dipilih silakan oleh provinsi untuk di mana dijadikan sebagai pusat hilirisasinya di mana silakan, atau 6-6-nya atau hanya 2 atau 3 silakan, atau 6-6-nya silakan. Diperlukan di sinilah integrasinya. Aksesibilitasnya harus dibuat supaya masuk semua bahan, supaya supply chain rantai rantai pasoknya semuanya sampai ke dalam proses hilirisasinya di sini. Itu yang sedang kami harapkan bisa terjadi. Sehingga terkait dengan hal yang tadi yang dilakukan oleh Bu Ida Susanti pun juga sama harusnya. Mari kita bicara hilirisasinya, harus disiapkan lokasi yang lahan yang dibuat oleh Vietnam tadi, dan dia harus masuk ke dalam KP, ditetapkan oleh perdanya masing-masing daerah, masuk sebagai KP, supaya firm, berjangka sustain, dan kemudian mari untuk hilirisasinya kita berpikir ke 6 ini. Atau 1 silakan. Itu tinggal kewenangannya dari Pak Gubernur, Bapeda, dan dinas industrinya dari provinsi. Ini harus segera ditetapkan di dalam RPJPD-nya provinsi. Nah, di sinilah yang kemudian kita bisa lihat. Kalau misalnya Jeneponto pun ini ditetapkan sebagai skala provinsi, berarti kawasan industri di sini untuk mengolah hilirisasi dari sektor-sektor strategisnya Jeneponto sesuai dengan strategis wilayahnya, karakteristik wilayahnya dari sektor pertaniannya masuk ke sini. Termasuk juga untuk mengolah atau hilirisasi dari sektor-sektor lainnya yang dari kabupaten kota yang memiliki huluisasi tapi tidak memiliki kawasan industri. Nah, jadi keuntungannya Jeneponto ini kemarin sudah kami petakan. Dia cocok juga untuk HGU,
pertanian, pengembangan pertanian yang dari mulai kawasan tanaman pangan, hortikultura, kawasan perkebunan, sama kawasan peternakan, sampai kemudian pengolahannya. Coba kan luar biasa. Sampai membuat namanya kawasan industrinya. Jadi saya nggak tahu apakah kemudian sudah dimasukkan ke dalam RPJPD-nya kabupaten, apakah sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian, Peternakan maupun Perkebunannya Provinsi Sulsel, termasuk dengan Dinas Perindustriannya Provinsi Sulsel. Mudah-mudahan sudah. Karena kemarin pesan saya itu adalah langsung kepada bupatinya dan seluruh kepala SKPD yang hadir seluruhnya untuk memetakan ini. Ini di Jeneponto. Apa yang akan dibuat seperti ini kira-kira Jeneponto? Kawasan untuk huluisasinya itu untuk zona tanaman pangan, zona hortikuler dan zona perkebunan peternakan. Lalu di sinilah di kafling-kafling silahkan mau dibuat di mana untuk posisi-posisi yang tanaman pangan, hortikuler, perkebunan peternakan ini masuk ke dalam rencana pengembangan kawasan pertanian tadi, masuk ke dalam perda, ditetapkan oleh perda, termasuk juga untuk zona industrinya. Ini Jeneponto. Karena dia memiliki namanya WPPI. Jadi bisa membangun kawasan industri untuk pengolahannya. Seharusnya ini ibu dinas pertanian peternakan harusnya segera juga mengumpulkan seluruh kepala dinas kabupaten kota untuk segera memetakan itu dan kemudian jangan lupa didampingi oleh Bapeda. Apalagi dengan sekdanya, apalagi dengan gubernurnya. Untuk betul-betul mari yang mana level provinsinya mari kita tetapkan sehingga kemudian kita kita arahkan untuk kemudian perkembangan investasinya bisa masuk. Sekali lagi semuanya nanti yang masuk adalah investor ditetapkan berdasarkan dari master plan dari kawasan ini dari kawasan ini. Jadi ini saya ambil contoh dari Jeneponto yang sudah saya tawarkan kepada bupatinya kemarin yang kemudian silakan mereka kembangkan ini yang kemudian mari ini setiap ini adalah pabrik-pabrik ini. Misalnya peternakan tadi sapi ada pabrik sosis, pabrik kornet, ini semuanya ada di sini semuanya. Kalau misalnya ini adalah sebagai hilirisasi dari sapi tadi. Atau kalau kuda juga bisa kuda, abon kuda dan lain-lain. Ini contoh padi ketika bicara hilirisasinya, padi tidak hanya beras, tapi tapi bisa jadi makanan ringan, bisa jadi mie, lebih end to end-nya lagi bisa jadi chemical, bisa jadi minyak, tepung, bedak, makanan olahan dalam kemasan. Jadi artinya apa? Hilirisasi itu akan menjadi banyak produk. Kami sendiri sampai sekarang ketika bicara padi pun ini mau sampai pohon industri yang keberapa ketika bicara apakah sampai kepada ini ending produknya atau cukup kepada sampai tepung beras atau sampai makan ringan saja atau sampai mie saja atau sampai yang kemudian di pohon industri yang paling akhir yaitu sebagai chemical farmasi misalnya. Jadi jadi dan setiap komoditas itu berbeda-beda dan bisa jadi panjang lagi sehingga akibatnya apa pabrik-pabriknya pun bisa jadi macam-macam gitu ketika bicara hilirisasi. Nah, itulah yang sekarang kita bicara kita bicara Pak Presiden bicara hilirisasi, tapi bahan bakunya saya lihat masih stuck, masih susah didapat karena sekarang sudah stuck pada posisi bahan baku tersebut sudah pada marketnya sudah firm itu ya, sudah nggak bisa dikembangkan untuk dihilirisasi lagi, sehingga akibatnya apa? Perlu pengembangan hilirisasi. Pengembangan hilirisasi itu akibatnya apa? Kita harus masing-masing daerah harus mengembangkan namanya KP, kawasan pertanian. Kawasan pertanian nanti kita bahas bagi-bagi kawasan pertanian untuk peternakan, perkebunan seperti yang tadi ini, pangan, hortikultura, perkebunan sama peternakan. Dan masing-masing kemudian menjadikan sebagai hilirisasi dari kawasan pengolahannya. Ini kira-kira yang kita jadi masing-masing masalah ketika bicara pupuk juga masih jadi masalah. Karena apa? Karena pemerintah yang masih turun tangan. Tapi ketika kalau kemudian sudah dilepaskan pada mekanisme pasar, dilepaskan kepada aspek investasi, nanti investor sendiri yang akan membangun namanya pabrik pupuk sendiri. Kalau sekarang demikian tangan pemerintah tuh harus betul-betul mungkin 1000% untuk membantu petani dari masalah kekeringan, dari masalah pompa, masalah banjir, masalah permainan pupuk dan lain-lain. Karena apa? Karena semuanya tidak diserahkan kepada aspek investasi yang seharusnya apa APBN harusnya sudah sangat bisa minim menjadi makin minim terkait dengan semuanya berjalan secara profesional. Bapak dan Ibu, kira-kira sementara demikian dulu. Saya sudah ya, mohon maaf jika memang ada hal-hal yang menyentak kita, tapi tetap harus saya sampaikan karena kemarin ada Dinas Perikanan dan Kelautan juga sempat juga seperti ini. Memang mau nggak mau kalau Bapak Ibu mau ingin mengembangkan eh, sektor pertanian ceki dalam kaitan dengan sektor peternakannya juga harus tetap seperti ini, harus punya kawasan juga. Kalau tanpa kawasan berarti artinya akan sia-sia. Apalagi kawasan itu tidak terintegrasi dalam sebuah
master plan dalam sebuah lanskap yang saling integrasi dalam agro ekosistem tadi. Akan percuma gitu ya. Demikian saya serahkan lagi kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Pak Gatot atas masukannya dan tentunya nanti kami akan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, begitu juga dengan Kabupaten Kota terkait dengan pengembangan kawasan strategis pertanian peternakan. Tentunya juga ini menjadi mungkin bisa dihubungkan juga dengan kita bisa jalankan dengan memo-memo info yang dibuat oleh kabupaten kota, Bu Ida, sesuai dengan karakteristik dari daerah tersebut. Contohnya kemarin yang Kabupaten Sidrap itu dan Sopeng, dia membuat memo info terkait dengan ITI, ternak ITI. Itu memang kan karakteristiknya juga di kabupaten itu berhubungan dan komoditi itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berikan waktu untuk diskusi. Saya berikan kepada Bapak Ibu, baik yang hadir secara offline maupun online di Zoom, terkait dengan materi yang dibawakan oleh Bu Ida dan Pak Gatot. Saya berikan kesempatan untuk bisa melakukan diskusi. Apa ada pertanyaan atau ada saran atau masukan, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Ya, yang Bapak Ibu yang di Zoom ini kelihatannya lebih banyak hadir. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa suara saya bisa didengar, Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak Kawan. Ya, yang dari Enrekang hadir ya? Izin. Ini juga Ibu Ida sekedar masukan. Kemarin sempat Pak Kadis dan Kepala Bidang dari Kabupaten Enrekang bertanya, kenapa pengembangan terkait dengan investor yang Vietnam itu tidak berkunjung ke Enrekang, sedangkan Enrekang merupakan salah satu pengembangan terkait dengan ternak sapi perah. Itu mungkin dari saya Bu Ida mungkin bisa dijawab karena di Enrekang sendiri populasi ternak sapi perah itu kalau tidak salah masih ada masih ada 1.000 ya, kurang lebih 1.000 ekor. Dan ini kan paling tidak akan mendukung atau bisa bermitra dengan investor. Artinya mereka sudah paham dengan pemeliharaan sapi perah karena sudah berpuluh tahun kalau tidak salah mereka memelihara ternak sapi perah. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan Pak Kadis kemarin ke saya setelah adanya investor yang datang dari Vietnam. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari virtual atau dari Zoom yang ingin ditanyakan Pak terkait dengan materi dari Bu Ida atau terkait Pak Gatot tadi. Atau mungkin bisa ditampilkan contoh memo info ya Bu Ida, yang diperlihatkan ke Bapak Ibu di Kabupaten Kota supaya bisa membuat masing-masing sesuai dengan komoditi di daerahnya. Minimal ketika ada investor besar yang akan masuk di kabupaten itu dari memo info itu informasi terkait lahan yang dibuat oleh kabupaten kota itu bisa mendukung baik itu skala kecil maupun skala menengah. Karena kita tahu bahwa investor yang masuk pada Vietnam kemarin itu kan mencari lahan di atas 6.000 hektar. Jadi itu juga sebenarnya untuk lahan milik daerah itu kurang yang mempunyai lahan itu kecuali Seko dan Kabupaten Sidrap. Itu pun di Kabupaten Sidrap itu kalau tidak salah punya PT Bulls itu dikerjasamakan dengan investor. Begitu juga lahan-lahan dari PTPN atau perhutani yang bisa dikerjasamakan dengan investor. Atau dari Luhur Utara, Pak Kaswanto. Ya,
Iya, silakan Bu. Dari mana? Coba sorot tadi yang minta izin tadi. Oh, Bu Ida. Iya, Bu Ida. Silakan Bu Ida. Izin Pak Budi menanggapin jadi di Ya. luar kedengaran nggak? Saya lagi jalan. Menanggapin pertanyaan dari Enrekang tadi, Pak. Eh, Kenapa Enrekang diampir biasanya, Pak ya? Tidak dikunjungin gitu ya? Iya. Eh, izin Pak, yang untuk TH Group yang dari Vietnam itu lokasi itu dari PT Tiran Pak yang mencari sebelumnya, Oh, iya, iya. sehingga kami ikut mendampingi seperti itu. Nah, seperti Pak sampaikan tadi bahwa kebutuhan lahan yang dibutuhkan mereka cukup luas karena menggunakan teknologi tinggi untuk tanamannya seperti itu. Nah, sehingga eh, lokasi-lokasi yang diperlukan atau yang disampaikan dan lokasi yang luas termasuk yang kemarin. Meskipun Seko dari kontur tanahnya mereka jadi tidak setuju seperti itu. Kemudian Pak, saat ini investor yang sedang mencari lahan itu masih sangat banyak, baik PMA maupun PMDN. Enrekang berkenan atau menawar ikut berinvestasi, ingin ada investor masuk ke Enrekang, seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, Pak, mohon disiapkan informasi terkait dengan lahan yang tersedia. Berapa luasnya, kepemilikan sah, baik itu misalnya untuk ke PTPN, perhutani atau siapa, kemudian sistem kerjasamanya seperti apa, sewa jual beli. Untuk sampai saat ini Pak, kami sampaikan yang menarik buat investor adalah sistem sewa. Untuk siap beli ada beberapa yang beli, tapi lebih banyak yang mau melakukan dengan sewa. Jadi kami sampaikan bahwa kami masih sangat perlu banyak lokasi lahan yang bisa dimanfaatkan oleh investor. Untuk ya Pak yang PT Berdikari yang Pulih itu kemarin sudah diminati oleh investor dan Integra yang nanti dikerjasamakan dengan Arab Saudi ataupun dari Australia ataupun dari Cina. Mereka punya 3 investor, saat ini juga belum memperoleh lahan. Nah, Pulih salah satu yang akan mereka lihat. Nah, karena memang Sulawesi ini luar biasa, Bu Gadis, saya sampaikan, sehingga mohon supportnya ketika nanti para investor ini melirik Sulawesi Selatan. Dan nanti yang sudah kita lakukan di Goa Wajo Maros itu adalah informasi terkait dengan lahan luas, konturnya, kepemilikan, dan sistem kerjasamanya seperti apa, yang untuk BMKG nah memang ya, yang curah hujan dan lain-lainnya. Mungkin itu Pak Budi saran yang untuk Enrika, kalau memang tertarik siapkan datanya tadi. Kalau Pak Gatot sampaikan memang harus dari daerah, benar, yang nanti Ya. lokasinya di daerah. Kembali lagi yang menyiapkan harus kabupaten, support dari Ya. provinsi, bentuk memo info ataupun syukur-syukur bisa IPRO, dan mohon dukungan dari DPM TTS 4 untuk hal ini. Terima kasih mungkin Pak Budi untuk Iya. Enrekang seperti Bu Ida, itu. sedikit dulu. Ada yang saya ingin tanyakan, Bu Ida. Terkait dengan memo info ini kan biasanya yang kita masukkan itu cuma lahan-lahan kecil, sekitar 10 hektar sampai 25 hektar. Nah, ini kemarin juga ketika ada kunjungan dari Vietnam, ini saya juga pribadi terus terang baru tahu kalau umpamanya lahan seperti PTPN, perhutani, ternyata itu bisa dikerjasamakan dan bisa ditawari kepada investor untuk di daerah tersebut. Apakah dari memo info itu bisa kita tampilkan lahan-lahan PTPN atau lahan perhutani yang ada di kabupaten kota atau lahan apapun yaitu yang bisa dikerjasamakan oleh kabupaten dan investor? Apakah itu bisa ditampilkan di memo info itu atau bagaimana, Bu Ida? Di sini ada Pak Gak, tapi dari kami dari sisi peternakan mohon mungkin Pak Gatot nanti kami dibimbing. Kalau kami Pak yang diminta investor adalah lahan yang clear dan clean.
baik punya PTPN maupun punya perhutani ataupun banyak kehutanan, ketika itu boleh dikerjasamakan di peternakan, kami tidak masalah. Di situ kami akan datang seperti itu. Tetapi jangan sampai memasukkan lokasi lahan yang kemarin kami juga agak hoak itu Pak, ada 7 lokasi yang disampaikan setelah kami teliti ternyata itu hutan lindung, dari daerah menyampaikan itu ada lahan segini-segini, tetapi statusnya nggak dicek dulu. Jadi sebelum memasukkan kami mohon untuk cek status lokasinya, apakah itu termasuk. Kalau itu masuk hutan lindung kita tidak bisa ngapa-ngapain, langsung stop di situ. Jadi dan lahan tadi atau perhutani, tapi kita diskusi dengan pemilik HGU-nya, apakah itu bisa dikerjasamakan dengan peternakan atau tidak. Atau kalau dari Kementerian BPN itu malah kemarin menawarkan beberapa HGU yang akan berakhir ini bisa dikerjasamakan untuk peternakan. Mungkin kita juga bisa sih dengan ATR BPN Pak, di mana lokasi-lokasi yang HGU-nya cukup besar, kita bisa manfaatkan untuk informasikan demo info. Itu sih saran kami Pak. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, sedikit Pak Budi dari Enrekang. Oh ya, siap. Silakan Bu Kabit. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Kepala Bidang Produksi Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rekang. Karena ini sudah diawali dengan Kabupaten Rekang, jadi mungkin saya tinggal menambahkan bahwa memang kemarin memo info yang kami berikan itu kami enggak tahu, kurang nyampe informasi bahwa ternyata untuk lahan PTPN itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk kerja investor bisa masuk. Jadi sedikit informasi kami berikan bahwa untuk Kabupaten Enrekang untuk lahan yang HGU PTPN itu ada sekitar 5.230 hektar. Cuma kemarin perpanjangan yang dibeserahkan Pemda itu diperpanjang HGU-nya itu 3.000, sisa 3.000. Dari lahan 3.000 hektar ini yang dikelola sekarang itu baru 1.450 hektar. Masih ada sisanya, dan kondisi lahan yang dikelola sekarang di daerah Mewah itu kondisinya flat. Ya, jadi saya tadi agak mendengar bahwa investor agak lebih tertarik dari kondisi tanah yang flat, berdatar. Jadi kondisi di Kecamatan Mewah itu, di Kabupaten Enrekang itu flat. Jadi ada sekitar 5.230 hektar. Awalnya HGU untuk PTPN, tapi tahun 2022 itu diperpanjang sisa 3.000 hektar. Dan itu pun juga hanya sekitar 1/2 saja yang dia sudah dikelola PTPN. Jadi itu sedikit informasi dari kami tentang data-data untuk lahan PTPN. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Kabit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Bu Kabit. Artinya nanti kami buatkan informasi terkait dengan data-data itu Bu Kabit ya, untuk kami diskusikan kembali dengan pihak dari PP Hanak yang ada di Kementan. Oke. Siap. Untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom atau di online, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi dari Pak Gatot atau Bu Ida untuk investasi peternakan? Saya nambahin dikit boleh ya Pak? Silakan Pak Gatot. Jadi gini, sekali lagi Bapak dan Ibu dan dari daerah ini. Ada batasan ketika bicara ingin mengembangkan sektor gitu ya. Seperti misalnya kalau misalnya ini batasan minimal karena dari aspek ekonomisnya nih. Misalnya untuk tanaman padi saja. Padi ketika bicara kabupaten kota ingin mengembangkan kawasan pertanian untuk komoditasnya padi itu minimal kan 3.000 hektar gitu. Lalu kemudian ketika bicara jagung minimal 2.000 hektar. Ya. Lalu kemudian kedelai 1.000 hektar. Lalu kemudian dan lain-lain yang ubi jala juga ada 500 hektar. Kalau kemudian dia bersinggungan antara dua kabupaten kota menjadi kelipatan dua. Padi jadi 5.000, jagung jadi 3.000. Demikian juga ketika bicara untuk peternakan juga sudah banyak sekali peternakan itu yang memiliki batasan-batasan ketika bicara ini regulasi nih. Regulasi. Sehingga kalau kemudian investor kan artinya dia akan bermain ke situ. Jadi misalnya gini. Populasi untuk peternakan misalnya minimal 1.000 ekor indukan, 100 ekor untuk pejantan gitu kan, atau sapi nih kita bicara sapi dan lain-lain kita bicara untuk kemudian kerbau juga demikian 500 indukan, 100 minimal nih pejantan. Batasan-batasan ini akibatnya menjadi bagian bahwa kita harus menawarkan kepada investor kan.
Kalau saya berharap begini, jangan sampai kita hanya menjual lahan gitu, hanya menawarkan lahan. Tapi yang kita tawarkan adalah kita menawarkan sektor strategis yang memang menjadi karakteristik wilayah kita. Sehingga investasi yang masuk itu menjadi benar-benar investasi yang inklusif, yang akan membangun untuk kepentingan pembangunannya dari kabupaten kota maupun provinsi. Sekali lagi, jangan jangan sampai kita menawarkan hanya sebatas menawarkan lahan, yang kemudian nanti investasi sektornya ternyata tidak ada kaitannya dengan sektor strategisnya atau sesuai dengan karakteristik wilayah dari daerah itu sendiri. Iya, Ketika tidak sesuai dengan karakteristik wilayah daerah itu sendiri, akibatnya apa? Investasi yang masuk itu tidak inklusif. Dia tidak akan memberikan pertumbuhan pembangunan bagi daerah itu sendiri karena karena eksklusif. Karena rantai nilainya tidak ada di situ. Supply chain-nya nggak ada di situ. Sehingga saya sarankan sekali lagi, ketika kita menawarkan sebuah sebuah tawaran investasi kepada investor, sekali lagi nih Bapak dan Ibu, jangan cuma menawarkan lahan, tapi tawarkanlah komoditas yang sesuai dengan sektor unggulan daerah atau strategis buat daerah atau karakteristik wilayah daerah, sehingga menjadi investasi yang inklusif. Lalu kemudian dari kaitan dengan itu lahirlah kemudian kebutuhan lahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya 3.000 untuk padi, 5.000, kan ada batasan-batasan itu. Yang artinya dari regulasi Kementerian Pertanian. Sehingga akibatnya apa? Kita membuat semua itu adalah bagian dari kita membangun daerah. Nah, itulah kenapa saya sangat lebih penting program ini menjadi bagian dari pengembangan dari masing-masing daerah yang diprakarsai oleh daerah yang kemudian mari diintegrasikan menjadi kepentingan provinsi dengan Ibu Kadis provinsi itu sangat baik dan masuk ke dalam RPJPD-nya provinsi maupun kabupaten kota. Kalau tidak masuk ke dalam pengembangan RPJPD kabupaten kota menjadi tidak strategis dan menjadi tidak sustain. Akan sangat berubah-ubah dengan sesuai kepentingan waktu. Sehingga pertama buat saya adalah mari bahas ini dulu dalam kepentingan rencana pembangunannya provinsi, kabupaten, dan kota. Mana yang kemudian menjadi bagian yang komoditas sektor strategisnya daerah yang bisa menjadi bagian untuk investasi yang sangat inklusif nantinya. Bukan investasi yang eksklusif, tapi investasi yang inklusif. Karena akan terjadi nanti kemitraan dengan UMKM. Jangan sampai kita menawarkan sektor yang karena eksklusif, tidak ada kepentingannya dengan masyarakat setempat. Yang menikmati hanya investasinya saja, investornya saja. Itu berbahaya bagi pertumbuhan dari daerah itu sendiri. Nah, itulah saya minta adalah KP tadi, KP kawasan pertanian. Mari kawasan pertanian katakanlah misalnya Ibu Kadis Peternakan merasa bahwa kawasan pertaniannya hanya cocok dikembangkan cukup untuk kepentingan peternakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk KP itu harusnya kan semua subsektornya masuk. Hortikultura, perkebunan, pertanian, tanaman pangan, dan peternakan yang harusnya masuk kan. Tapi kalau tiba-tiba pemerintah provinsi mengatakan cukup dengan peternakan, ya silakan nggak apa-apa. Tapi itu adalah sangat betul-betul strategis buat kepentingan provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga sekali lagi harus masuk ke dalam RPJPD-nya, diterjemahkan oleh kepala daerahnya ke dalam RPJMD-nya, lalu equal tadi kemudian lahirlah namanya rencana pengembangannya KP tadi masuk ke dalam perda lagi sehingga menjadi sustain, sehingga firm, investor menjadi firm. Jadi ketika nanti membuat iPro, aspek hukumnya masuk ke dalam iPro tadi, jelas gitu loh. Menjadi programnya daerah, kemudian daerah masuk ke dalam sanatnya masuk ke dalam nasional, sehingga kemudian nanti proyek itu, sektor itu, investasi itu betul-betul bisa sustain. Sekali lagi, jangan cuma menawarkan lahan. Jadi kalau kalau saya ketika kemudian ke daerah ke membantu daerah ketika bicara apa lahan itu saya harus tanya sektor strategis daerahnya apa. Lalu nanti inilah yang akan kita tawarkan kepada investor. Ini lahannya ada dalam rangka mengembangkan sektor unggulan daerahnya ini gitu. Sekali lagi ini yang tadi sudah saya sebutkan di awal tadi adalah komoditas prioritas pertanian nasional itu ada masing-masing kabupaten itu punya gitu. Itu yang mari kita teliti dan kita validasi. Itu yang selama ini saya lakukan. Terima kasih Pak, Bu. terima kasih Pak Gatot. Kadis ada yang oh, ya. Silakan Pak Kadis Kabupaten Baru. Silakan Pak. Tabi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat dan berkah selalu untuk pertemuan kita pada hari ini. Izin terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Ida Susanti dan Pak Gatot. Saya Ahmad dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru yang di dalamnya ada Subbidang Peternakan, Bidang Peternakan.
kami melihat beberapa limiting faktor yang terjadi ketika kita berbicara investasi khususnya lahan. Lahan ini sesungguhnya memang menjadi sebuah modal untuk pengembangan usaha. Khusus di Kabupaten Baru, unggulannya adalah sapi potong dan atau sapi Bali. Itu menjadi sebuah produk unggulan. Namun, kami di Kabupaten Baru, Pak Gatot, Ibu Ida, bahwa penyelenggaraan pengembangan sapi Bali atau sapi potong di Kabupaten Baru itu dengan memakai sistem budidaya pengandangan. Jadi ada sebuah roadmap atau model-model yang dikembangkan karena kami memang memiliki lahan yang tidak sebanyak atau tidak sebaik dengan kabupaten-kabupaten lain. Sehingga pola yang kita kembangkan adalah mengandalkan pada sistem SDA dengan sistem SDM. Dengan pola budidaya ini, tapi kita kembangkan dengan diversifikasi atau mengembangkan dengan sebuah keyakinan bahwa dengan memelihara sapi itu akan memberikan jaminan hidup untuk peningkatan kesejahteraan. Model-model inilah yang berkembang secara menyeluruh di Baru ini Bapak Gatot, Pak Ibu Ida, bahwa dulu memang sapi kita itu berkembang ada 59.000 populasinya. Tapi sekarang di era 2024 ini berdasarkan angka BPS tinggal 34.000. 34.000 lebih sedikit. Nah, bahkan IKN kemarin sudah banyak menawarkan diri untuk kita kirim sapi setiap bulan, bahkan dia mengatakan meminta 150 sampai 300 ekor. Namun kita memang tidak mampu melakukan itu karena permintaan dalam daerah saja sangat besar, terutama pada UMKM yang pengelola bakso coto itu sangat besar, sangat besar. Saya ingin menyampaikan untuk Baru saat ini, kalau berbicara lahan, kami memang tidak berada pada posisi nyaman, tapi pada hanya posisi menjadi sebuah baper atau menjadi penyangga. Pengembangan kalau lahan di Kabupaten Baru saat ini Badan Pertanahan kemarin ada program TORA. Pak Gatot, ada TORA di mana hutan lindung itu dimerdekakan. Jadi hutan lindung ini dimerdekakan, bahkan sudah dikeluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional, dan alhamdulillah di Kabupaten Baru ada kurang lebih 3.000 hektar itu sudah menjadi lahan produksi yang dikelola oleh petani kita. Dan disitulah dikembangkan sistem pertanian, diversifikasinya dengan berbagai komoditi. Komoditi unggulannya selain padi, kacang tanah, juga dilakukan multi cropping yaitu ternak. Sehingga teman-teman mengembangkan ternak itu adalah tingkat rumah tangga. Ada model inilah yang berkembang dan memberikan jaminan hidup sebuah pengembangan sistem usaha yang produktif. Karena biasa kami sampaikan kepada teman-teman peneliti, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang dari UNAS Fakultas Peternakan, baik pun dari IPB itu melakukan kajian. Dan alhamdulillah Baru itu adalah merupakan sumber sapi dan pembibitan sapi Bali yang saat ini di Sulawesi Selatan menjadi dipertahankan menjadi sumber bibit murni untuk itu. Itu barangkali memang yang menjadi sebuah gambaran-gambaran khusus di Kabupaten Baru. Kalau kami mengembangkan RT RW dengan model zona. Kalau misalnya di pertanian itu di Baru, Pak Gatot, memang tidak terlalu luas. Bayangkan hanya sawahnya kalau kami di Kabupaten Baru hanya 15.703 hektar. Dan itu pun kami tidak memiliki sawah irigasi teknis, hanya setengah teknis. Tetapi kami di Kabupaten Baru mampu mengembangkan IP 300. Yaitu padi-padi atau padi-padi palawija. Di samping itu seluruh pakan
seluruh limbah-limbah saat ini di Kabupaten Baru akan didesain menjadi pakan, terutama pada jerami, kemudian kacang tanah, kemudian limbah jagung, itu dijadikan. Makanya pihak Unhas saat ini di Kabupaten Baru ada namanya Fakultas Peternakan jurusan Nutrisi dan Pakan Ternak yang sudah 3 tahun sudah beroperasi di Kabupaten Baru. Bahkan kemitraan yang kami kembangkan di Kabupaten Baru untuk mengembangkan populasi sapi ada namanya MBC, Maiwa Breeding Center. Dan alhamdulillah itu menjadi sebuah model untuk melahirkan sebuah peningkatan kesejahteraan atau kolaborasi walaupun tidak sebesar apa yang kita sampaikan bahwa dengan menggunakan lahan yang beribu hektar, tetapi kami hanya menggunakan lahan yang spot-spot dan itu bisa kita produktifkan. Itulah gambaran-gambaran karena memang di pertanian itu sangat dipengaruhi oleh iklim, cuaca dan sebagainya. Dan kami punya topografi, Pak Gatot, Ibu Ida, kami mensyukuri apa yang ada. Itulah gambaran kami dari Dinas Pertanian tetap selalu mendukung, merespon agar program gerakan makan bergizi gratis ini kita bisa wujudkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima Lu kasih, Utara. Adis. Ya, silakan Pak, dari siapa namanya? Dari kabupaten mana? Ya, Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kaswanto, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Utara. Yang kami hormati Ibu Ida, Pak Gatot, narasumber, Ibu Kadis Peternakan, Kesehatan Hewan Provinsi Selatan, dan Bapak Ibu Kepala Dinas yang tergabung dalam ini dan secara langsung. Dari paparan Pak Gatot tadi disampaikan bahwa Lu Utara pemwilayahan komoditinya adalah padi, jagung, kakao, dan lada. Mungkin tidak masuk dalam pengembangan untuk ternak sapi potong maupun sapi perah, Pak Gatot. Jadi perlu kami sampaikan, Bapak Ibu narasumber, bahwa Seko telah masuk di kami di Perda Tata Ruang untuk pengembangan kawasan peternakan sapi potong maupun perah. Ya, ini sudah berapa tahun ditetapkan, termasuk juga pengembangan secara tradisional oleh masyarakat sekitar bahwa sudah turun-temurun untuk sapi maupun kerbau dikembangkan di kawasan Seko. Yang menjadi kendala bagi kami di Utara untuk pengembangan Seko adalah akses menuju Seko dari ibu kota kabupaten sampai ke kecamatan di Eno. Namun perlu kami sampaikan Bapak Ibu narasumber sekalian bahwa selain Seko sebagai rencana pengembangan kawasan peternakan, juga Seko adalah sumber produksi kakao dan kopi ya di dataran tinggi ya. Untuk kakao sekitar kurang lebih 13 ribuan hektar. Kemudian sepanjang jalur dari Masamba ke Seko, terutama di Kecamatan Rokong, adalah untuk pengembangan hortikultura dan pengembangan kopi, ya. Termasuk rencana kawasan perdesaan ini menyangkut dari Rongkong dan Seko ya. Jadi Bapak narasumber, seperti Pak Gatot tadi, perlu kami sampaikan bahwa di satu sisi kami fokus sebenarnya untuk pengembangan sapi potong di Kecamatan Seko dengan berbagai kendala keterbatasan yang ada. Cuma kami juga mengharapkan bahwa Seko menjadi proyek strategis nasional yang seperti tadi disampaikan Ibu Ida, 12 atau berapa itu tadi saya lupa, ya, untuk program strategis nasional, di samping pengembangan peternakan sapi potong dan perah, juga untuk pengembangan kakao dan kopi untuk jalur dari akses mulai dari Sabang sampai Seko. Ya, jadi tidak cuma untuk pengembangan sapi saja, tetapi hortikultura
dan tanaman perkebunan juga dilalui oleh jalur menuju Seko. Jadi kami harapkan ke depannya melalui program strategis nasional mudah-mudahan terrealisasi untuk Seko ini, diharapkan pengembangan ke depan untuk kawasan Seko bisa terbuka luas. Ya. Di sana juga ada tempat view untuk pariwisata juga bisa dikembangkan di Savana Seko. Termasuk ada beberapa desa, ada 6 desa yang terhampar savana yang bisa dikembangkan juga untuk kawasan pariwisata. Itu saja mungkin Pak Ibu narasumber, Ibu Kadis dan Bapak Ibu sekalian terkait ini menjadi program strategis nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaswanto dari Lu Utara. Ya, semangat Pak Lu Utara. Izin Bapak Ibu sudah masuk siang ya. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Baru, mungkin terkait investasi di situ, gambaran investasi yang ada di Kabupaten Baru dengan sistem perkandangan dan pengembangan sapi yang ada di kabupaten itu, mungkin nanti bisa membuat semacam untuk menarik investor itu dengan membuat semacam ketersediaan daging, semacam tempat pemotongan hewan dan stretch, di mana dari pengembangan sapi potong yang ada di Kabupaten Baru, izin Pak Kadis, mungkin nanti terkait dengan sistem perkandangan tadi yang dilakukan di Kabupaten Baru, mungkin nanti bisa membuat semacam rumah potong hewan dan cold storage untuk ketersediaan daging untuk mendukung makan bergizi gratis nanti. Iya, iya itu mungkin nanti yang dikembangkan dengan kapasitas yang lebih besar Pak. Iya, iya mungkin itu bisa dianu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa masih ada masukan atau bagaimana? Ada tambahan? Izin Bu Kadis, ada yang ingin ditambahkan Bu Kadis? Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Gatot. Ini tadi terkait dengan sarannya bagaimana pemerintah daerah menetapkan suatu kawasan strategis. Jadi penetapan kawasan strategis terkait dengan sektor peternakan itu dulu pernah ada, tapi memang penetapannya oleh kepala dinas. Jadi SK-nya adalah kepala dinas, dan ini yang menarik mungkin nanti kita kelola kembali bagaimana penetapan kawasan strategis berdasarkan pewilayahan komoditas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Dan ini kita berharap Bapak Ibu dari Kepala Dinas Kabupaten Kota ini nanti kita cermati untuk mengusulkan daerah-daerahnya yang bisa menjadi kawasan strategis pengembangan komoditas berdasarkan pewilayahan komoditas, dan nanti memang harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Kalau mungkin kita awali dengan Pergub terkait dengan pengembangan kawasan. Ini juga beberapa waktu terakhir ini kita juga sudah membahas Pak Gatot bahwa ternyata pengembangan kawasan sektor peternakan itu tidak pernah ditetapkan di tingkat pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi hanya SK Kepala Dinas, sehingga itu membutuhkan lagi kekuatan harus dinaikkan. Dan tentu kalau kawasan strategis ini ada di Bapelit Banda, ini juga menjadi kemudahan bagi kita untuk mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Selatan. Kemudian terkait juga tadi dengan Endrekang ya Bu Kabid, bahwa memang rencana pengembangan melalui investasi pengembangan sapi potong dan sapi perah ya di Sulawesi Selatan, karena kita juga mendampingi pemilihan lokasi. Memang rencana adalah pengembangan sapi perah yang jenisnya berbeda dengan yang ada sekarang.
di Sulawesi Selatan. Yang kedua, bahwa tentu tadi dari paparan Pak Gatot, juga dari paparan Ibu Ida, bagaimana persyaratan-persyaratan yang harusnya bisa kita tawarkan kepada investor. Salah satunya persyaratan yang diminta adalah adanya kawasan yang luasan ya sampai 100-200 hektar berupa dataran. Nah, ini memang yang agak susah di Sulawesi Selatan. Nah, tadi Pak Kabid Lutra juga sudah menyampaikan, walaupun di utara juga bukanlah dataran seperti yang kita bayangkan, tapi masih berbukit-bukit gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu persyaratan yang terkait dengan investasi yang akan masuk, yang sudah dipetakan oleh Kementerian Pertanian, di mana Sulawesi Selatan ada 3 wilayah ya, Teko, Giliring, Wajo, dan Goa masuk. Iya. Kemudian mungkin ada pertanyaannya Pak Dr. Bone ya, Pak Dr. Bone Ramadan, bahwa bagaimana ini ya sapi yang akan masuk, sapi impor yang akan masuk ini memang melalui bukan lagi model pengembangan pemeliharaan dalam bentuk kelompok, tapi ini adalah dalam bentuk investasi, Pak. Jadi bukan berupa bantuan, tapi berupa investasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot bagaimana APBN. Kalau Ibu Ida bilang APBN juga tidak baik-baik saja, saya rasa kalau APBN tidak baik-baik saja, APBD provinsi, APBD kabupaten pun akan ketularan demamnya gitu. Jadi sehingga memang kita harus melihat bahwa kalau ingin mengembangkan atau meningkatkan populasi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas dari komoditas ternak itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara, anggaran daerah, bahwa ada investor yang siap sebenarnya, cuma yang ini yang tidak, peluang dan potensi ini tidak pernah terbuka. Kita tidak pernah menghitung dan menyampaikan bahwa ada potensi-potensi karena kita selalu masih pada pikiran-pikiran yang mendominasi kita adalah bagaimana APBN, APBD, APBD daerah bisa membiayai. Nah, sudah waktunya. Nah, Sulawesi Selatan dengan model memiliki ternak, bukan peternak. Karena kalau peternak itu ada manajemen di dalamnya. Yang kita mendata ada 700.000 ekor sapi, itu kan adalah kepemilikannya pada peternak. Bukan sebuah sektor yang betul-betul dalam manajemen peternakan sehingga tingkat produksi dan produktivitasnya dalam per tahun kita bisa ukur. Kita nggak bisa mengukur. Kita melakukan intervensi-intervensi lebih sekedar kepada suatu teknologi yang kita intervensikan kepada suatu komoditas yang ada di wilayah. Mungkin sedikit lebih baik pada sektor ayam potong karena ini sudah ditangani oleh industri. Ya, malah mungkin kita persoalannya bukan lagi pada bagaimana meningkatkan produksi, tapi kita bermasalah bagaimana distribusi produksi yang ada. Karena produksi berkembang, hulu berkembang, hilir tidak berkembang. Nah, ini juga bisa kita gali bagaimana membuka peluang-peluang. Ya, kalau saya melihatnya bagaimana ekspor ada kok daerah, ada negara-negara yang mengimpor misalnya ayam potong seperti Filipina, mengimpor ayam potong dari beberapa negara. Kita yang dekat dengan Filipina kok nggak bisa. Nah, ini mungkin Bu Ida dengar ini adalah kebijakan dari pusat bahwa misalnya Sulsel bisa saja mengirim. Nah, bagaimana mempersiapkan ini? Mungkin kalau untuk sektor ayam potong, bagaimana kita mempersiapkannya? Sebenarnya ada potensi yang lain, misalnya kambing. Kita punya Malaysia yang tingkat konsumsinya tinggi. Jangankan Malaysia, Indonesia saja masih kekurangan. Nah, ini banyak hal. Tapi karena kita hanya bertumpu kepada bagaimana meningkatkan produksi populasi terkait dengan produksi dan produktivitas dengan mengandalkan kemampuan penganggaran negara atau penganggaran daerah, inilah mungkin yang harus kita buka, Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak Gatot, terima kasih sekali saya beruntung kemarin ke Australia bersama dengan Pak Kepala Dinas PTSP sehingga beliau memberikan masukan-masukan lebih baik mengundang dari kementerian sehingga kita bisa membuka wacana kita bersama bahwa ada banyak hal memang fundamentalnya juga terkait dengan bagaimana penetapan kawasan strategis itu
memang kami sudah 2 bulan ini membahas Pak Gatot bahwa ternyata yang kita punya adalah SK Kepala Dinas. Sehingga ini kekuatan hukumnya masih perlu ditingkatkan menjadi pergub atau perda sehingga ini menjadi acuan dalam 5 tahun terkait dengan apapun itu RPJP, RPJMD, dan bagaimana mensinkronkan dengan kawasan strategis yang ada sehingga intervensi-intervensi yang kita lakukan tepat sasaran berdasarkan kawasan strategis tersebut sesuai dengan pewilayahan komoditas. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali Pak Gatot atas inspirasi-inspirasinya pada hari ini. Saya kira mudah-mudahan di kesempatan berikutnya, karena ini Pak Budi, ini Pak Kabid investasi ini lagi memikirkan gimana nih teman-teman membuat memo infonya atau paling tidak potensi-potensi wilayahnya sesuai dengan pewilayahan komoditas kita bangun, kita coba meramunya nanti. Iya, menjadi sebuah memo info. Karena kalau kita punya memo info, kita punya buku kuning untuk kita tawarkan kepada investor. Sekarang paling tidak kunci hari ini adalah membuka peluang investasi, menyampaikan memo info untuk membuka peluang-peluang investasi ini bisa berjalan di Sulawesi Selatan terkait dengan subsektor peternakan. Iya. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Bu Ida. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Kadis. Baik, sedikit gambaran terkait dengan memo info yang saya minta izin dengan Kabupaten Bone, Pak Ibu dari Kabupaten Bone untuk men-share memo info dari Kabupaten Bone yang sudah dibuat, dan tentunya kami harapkan kabupaten lain dapat membuat memo info tersebut, tentunya sesuai dengan saran dari Pak Gatot tadi bahwa sesuai dengan karakteristik dari komoditi yang ada di kabupaten, yang di wilayah di kabupaten kota, perwilayahan komoditas. Ya, tentunya sambil kita berkoordinasi dengan terkait dengan perda yang akan dibuat untuk pemilahan pemetaan komoditas. Sekedar izin ini kami share untuk Bapak Ibu Kabupaten, bisa meminta filenya nanti untuk bisa kami kirimkan agar setiap kabupaten kota bisa membuat seperti ini sesuai dengan itu tadi karakteristik dari daerahnya. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah cukup. Masih ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Baik dari ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah cukup, kami akan menutup sesi ini dan kita akan lanjutkan setelah sholat zuhur jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gatot, Bu Ida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon pamit Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.